Neng, itu coba pelan-pelan kamu tanya sama Claudia, mau tidak dia kerja di tempatnya Tante Jainab. Kerjanya sih cuma dari siang sampai sore, jadi paginya dia bisa sekolah. Tante Jainab yang nawarin, Pak. Alhamdulillah. Nanti Febrian sampai ke Claudia ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Kalau gitu Febri berangkat dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga sedih, Kum. Tapi mau ngapain lagi? Hah? Mau baperan kayak kamu terus begini? Iya. Kum, yang penting saat ini adalah usaha, Kum. Usaha! Kum, saya teh heran sama kamu. Waktu kamu kerja sama Kang Tisna, kamu baperan kayak gini terusnya. Nih, Kum. Bagian kamu nih. Alhamdulillah penumpang teh lagi rame hari ini. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin, ya Allah. Dapat segitu aja bilang alhamdulillah. Cek, lelaki berwajah bayi itu lagi, Cek. Kang, mau ngapain, Kang? Kalau mau numpang angkot mah cari angkot yang lain aja, Kang. Saya teh lagi istirahat. Nggak narik. Si Akang meni emosian gitu, Kang. Jangan emosian atuh, Kang. Ini bulan puasa. Kalau mau emosian mending nggak puasa, Kang. Ngapain cuma menang nahan lapar dan haus saja, ya? Mendingan nggak puasa, menjadi pribadi yang enak kalau mau emosian mah. Ya. Ha. Nih, Kang. Saya kasih hadiah buat Akang. Anggap saja ini sebagai rasa terima kasih saya atas tumpangan kemarin. Sok. Kang, makasih, Kang. Saya punya 3 di rumah yang kayak gituan. Sok, Kang. Alhamdulillah saya juga udah punya, Kang. Di rumah mah ada. Ayo, Kang. Ini bukan sembarang tasbih, Kang. Ini tasbih berkaromah tinggi. Kalau Akang memakainya setiap hari, berzikir dengan tasbih ini, insya Allah, Kang, itu yang namanya rezeki akan keluar dari berbagai penjuru angin. Rezeki Akang mengalir dengan derasnya seperti air mengalir, Kang. Dan hidup Akang tidak akan sulit. Sok. Ini mah hadiah. Anggo, ayo. Sana kue. Sok. Lucunya, si Akang berwajah bayi ininya. Kang, gimana mau dapat duit kalau nggak kerja? Terus maksud Akang muter-muter tasbih ini, terus tasbihnya berubah jadi uang gitu? Ini mah musrik, Kang. Ih, maaf, musrik. Ini hanya perantara, bukan musyrik. Jadi hanya perantara. Analoginya seperti ini. Nah, Akang supir angkot. Terus Akang kernetnya kan? Nah, kalau angkot ini tidak ada, Akang bisa dapat uang nggak? Akang bisa dapat uang nggak? Kan enggak tuh. Nah, jadi perantara angkot ini sama dengan tasbih. Sok, karomahnya tinggi. Kang, kalau angkot ini teh nggak ada, ya berarti nggak bisa narik dong. Cari kerja yang lain aja, Kang. Bisa dapat duit juga. Ya kan Akang supir angkot, bukan tukang surabi. Ini kayak Akum nih, kalau misalnya nggak ngenek, dia jualan takjil, Kang. Kan dapat duit juga. Ya tajil juga perantara. Kalau tidak ada tajilnya atau tidak ada puasa, siapa yang tajil? Nggak laku kan? Itu perantara. Sama. Sok. Ya. Makasih, Kang. Ya, jangan Kumnya. Assalamualaikum. Nuhunnya, Kang. Assalamualaikum. Wah, sih enggak aja kalau ngomong. Waalaikumsalam. Tapi wajah Kang kayak bayi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Akan seperti kakak saya. Tampang mereka itu tampang bodoh. Tapi ternyata sulit untuk dibodohi. Mereka pinter. Itu mungkin yang dinamakan pinbot. Pintar bodoh. Memang susah cari orang lagi, cari korban lagi. 8, 20. Pak Sepo, uangnya 8.050.000. Nah yang ini surat-suratnya sama kalungnya ya. Iya. Sini, deh, bye-bye deh. Makasih ya, Po. Iya, sama-sama, Teh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waduh. Nih, Eros tidur. Bagaimana nih ribet urusannya? Ayo mesti tutup toko. Terus jam berapa nih? Udah deh. Ada Bang Dadang belum datang lagi. Ini beneran nih, ayo telepon aja deh, biar kagak ribet. Nyak. Jadi telepon aja deh.
Apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei Bang Dadang, gimana sih? Dateng dong ke toko. Ini adik nungguin nih. Siapa sih? Hah? Mau beli emas apa tidak? Kalau tidak suruh pergi aja lah. Ganggu aja orang kayak lagi istirahat tuh. Ih, ini Nya Eros. Katanya dia lagi mau nyari cincin lamaran. Cincin lamaran dari Pak Ustadz Kemet. Tuh ditaruh di mana tuh yang mana cincinnya? Ayah kan kagak tahu. Mendingan Bang Dadang datang aja kemari. Cincin apa sih? Gak usah. Suruh pergi aja lah. Ih, udah jangan suruh-suruh pulang. Ini ayah kagak tahu. Ini bagaimana nyuruh pulang nih, orangnya udah molor di sini. Buruan deh, Bang Dadang cepet. Gak usah. Udah, pokoknya kamu urus aja di situ ya. Saya nggak mau ketemu sama dia. Bagaimana caranya pokoknya suruh dia pergi ya. Assalamualaikum. Gak. Ih, main mati-matiin aja sih, Bang Dadang. Ribet banget nih urusannya. Telepon lagi. Bagus ya, kagak diangkat lagi. Wah, gini urusannya bisa ribet deh. Main putus-putusin aja teleponnya orang. Jadi bagaimana nih? Masya Allah, Nya udah bangun. Kirainnya masih tidur. Kamu telepon Kemi. Kamu bilangnya saya lagi tidur. Terus dia suruh buru-buru kemari. Kagaknya. Ayah justru nelponin Bang Dadang biar Bang Dadang kemari. Kasiannya sampai tidur begini. Masalahnya ayah kudu begini. Kan Bang Dadang kudu datang ke sini nutup toko. Gitunya. Jangan bohong kamu. Emak udah paham trik-triknya. Pasti Dadang udah ngajak Kemi. Emak nggak mau ketemu Kemi. Emak nggak mau dilamar tempat beginian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. Tolong turunin. Iya bantunya. Sih. Iya sama-samanya. Baru bangun, mau main lamar aja. Sengaja Kemi, biar saya bingung langsung jawab iya. Nehi Kemi, nehi. Saya nggak bakalan kejebak trik kamu. Apa sih Nya Eros? Dari tadi kagak ngerti-ngerti dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sayur. Sayur. Udah sahur? Bangun. Udah sahur ini. Astagfirullah. Kang Muklis, Kang Asep, Kang Kasdun, Kang Garsul. Sayur? Ya Allah, ini udah pagi. Mang Apip udah dagang. Santai. Ini masih jam 14 lewat 13 menit. Asar juga belum. Masa sih? Oh iya ya. Iya, bener. Mapip, ngapain teriak-teriak sahur? Ini kan masih siang. Saya nggak teriak sahur, Kang Asep. Saya teriak sayur. Sok atuh Kang Asep, sayurannya masih lengkap. Enggak, Mang. Kita mau lanjut tidur. Ganggu aja ah. Sayur. Bapak-bapak sayur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak.
Bang Pedut. Mau kemana buru-buru? Udah gak sabaran benernya? Mau ketemu sama Miss berapa? Biar bisa bercanda-canda mesra. Iya. Tahu. Udah deh Ceng, saya lagi bete nih. Apalagi ngeliat wajah kamu, makin bete. Nih kamu masuk rumah sana. Pedut, kamu aja yang masuk ke rumah kamu sana. Ini dari rumah-rumah saya. Saya mau keluar kayak mau masuk kayak mau nyingkir balik kayak terserah saya dong. Rumah-rumah saya. Ceng, Dadang itu bete karena nggak diajak Sain sama Mama Hentin borong ke Bogor. Kasian deh Bang Pedut, kasian deh. Jangan sok tahu deh kalian berdua. Saya itu lagi sebel bukan masalah borong, tapi masalah Maeros. Dia itu nggak mau pergi dari toko emas saya. Gara-gara katanya Kemet pesen cincin lamaran buat dia. Emang enggak? Ya nggak mungkin lah, Mak. Mana mampu Kemet beli emas di toko emas saya. Kalau enggak, kenapa dia ngomong begitu? Bilang apa? Mana Mak tahu. Sesiang tadi itu terus yang diomongin sampai pegel leher dengernya. Katanya teh kamu bilang begitu. Kemet pesen cincin lamaran buat dia di toko kamu. Jangan ngarang deh, Mak. Saya nggak pernah ngomong begitu. Wah, ini mah makin kacau ini. Bisa diuber terus sama Maeros setiap hari. Mesti jelasin ke Kemet ini mah. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Emang benar, Mak? Pak Ustadz Kemetnya mau ngelamar Maeros? Kata Ceros mah begitu. Kamu kayak nggak tahu aja Ceros gimana ngomongnya. Biarin aja, Mak. Biar pedutnya kena batunya. Ngadepin Maeros, pusing. Bodoh masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Dudung, sayur. Ini masih lengkap sayurannya. Ada ikan, ada alat-alat buat bikin takjil juga masih ada. Betul-betul hebat Karoma, tasbih Kang Johan. Mang Apip, tolong atuh Mang jangan teriak-teriak di sini. Barbara baru aja tidur. Saya pusing Mang kalau Barbara sudah bangun. Maunya mau ngajak jalan mulu. Belanja atuh Kang Dudung. Ini kesukaan Kang Dudung juga ada, masih lengkap. Enggak Mang saya lagi malas masak Mang. Saya mau beli makanan di warung Koswara aja. Sayur. Bapak-bapak sayur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih, Bapak pulangnya kesorean. Om, iya Pak, nggak apa-apa. Ini juga tinggal dibungkus-bungkusin kok. Iya Om. Feb, kalau gitu kita tuh tunggu di luar ya? Iya Sin, Febri tinggal beresin itu aja kok. Iya Feb. Yuk, mari Om. Ya. Kuat tidak? Kuat Om. Mari Om. Ya. Neng. Biar Bapak aja. Neng. Itu coba pelan-pelan kamu tanya sama Claudia. Mau tidak dia kerja di tempatnya Tante Jainab. Kerjanya sih cuma dari siang sampai sore. Jadi paginya dia bisa sekolah. Tante Jainab yang nawarin Pak. Alhamdulillah. Nanti Febri yang sampai ke Claudia ya Pak. Terima kasih ya Pak. Kalau gitu Febri berangkat dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Irot, Kang Adun, lapar. Enggak Kang Alek. Cuma haus. Tenggorokan teh rasanya kering. Ya Allah, ya minum atuh. Itu, di kulkas ada jus buah. Mau. Silakan. Puasa. Astagfirullahaladzim. Lupa Pak Ustadz RW. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dun. Alek makin berani godain kita, Dun. Iya, Rod. Kita teh pasrah aja. Kekuasaan di tangan Alex sekarang. Ngapain bisik-bisik? Jaga yang benar.
Siap Pak Ustadz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz. Nggak biasanya kamu kesini. Hah? Ada masalah sama Entin? Bukan sama Entin, Kemi. Kemi. Maksudnya Pak Ustadz, bukan sama Entin, tapi sama Mak Eros. Makanya jangan suka ngaku-ngaku pesen cincin lamaran buat dia. Di toko emas saya, jadinya saya yang diuber-uber nih sama Mak Eros. Kapan saya pesen cincin? Kegeeran amat deh ngaku-ngaku saya mau lamar. Bener juga nggak apa-apa kok Pak Ustadz. Baik, masuk sana kamu. Ya Bapak. Ketawa lagi. Besok dagang gorengan. Maaf Pak Ustadz RW. Terus bagaimana urusannya nih Pak Ustadz? Ini Mak Eros nggak mau pergi dari toko emas saya gara-gara mau lihat itu cincin yang tadi katanya Pak Ustadz pesen di toko emas saya. Saya mah nggak apa-apa kalau Pak Ustadz pesen sama saya nggak apa-apa. Yang penting bayar DP-nya 50%. 2 hari pasti jadi. Nanti saya kasih diskon juga. Hitung-hitung nyumbang buat acara lamarannya, ya. Saya nggak mau ngelamar Eros, tidak. Ini makin ribet aja Eros. Kau pulang sana. Nanti saya ngomong sama dia. Nah gitu Pak Ustadz. Laki-laki harus jantan, harus bertanggung jawab. Makanya jangan suka PHP-in perempuan atuh.